Mukti sebagai host hari ini, dan hari ini juga kita sudah bersama dengan narasumber kita, seorang ibu ya, Ibu Dharma Yukti Karini, Pengadilan Tinggi Agama Palu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya di podcast Nabilo Pura, Pengadilan Tinggi Agama Palu. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, beberapa saat sebelum Ibu berada di podcast ini sedang berlangsung pelantikan Ibu ya? Iya. Gitu ya, pelantikan untuk Dharma Yukti Karini cabang dan daerah? Iya. Oh iya, baik. Dan itu berlangsung dengan hikmat dan lancar Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Sahabat peradilan, Dharma Yukti Karini merupakan organisasi wanita peradilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu ya Ibu ya? Ya. Dan kostum yang kami gunakan adalah seragam resmi ya Ibu untuk Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik sahabat peradilan, narasumber kita akan mengupas tentang Dharma Yukti Karini itu apa nantinya ya Ibu ya, dengan perbincangan kami hari ini. Dan silahkan Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Dr. Anda Mujahida, Sekretaris Dharma Yukti Karini periode tahun 2022 tahun 2025. Baik. Berakhir berarti Ibu ya? Iya, berakhir. Kemudian kan baru kemarin ada lagi muscab yang diadakan untuk pemilihan pengurus baru. Ya, 2025 sampai 2028 Ibu ya? Iya. Oke. Baik, sahabat peradilan, Dharma Yukti itu sebenarnya adalah organisasi peradilan untuk wanita di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu bertujuan untuk apa Ibu sebenarnya Dharma Yukti Karini? Salah satu tujuan Dharma Yukti Karini itu untuk mempererat hubungan silaturahmi antara anggota. Baik. Kemudian meningkatkan peran serta wanita dalam berorganisasi. Dan juga mengarah ke pelaksanaan sosial, artinya Dharma Yukti melaksanakan bakti sosial ke masyarakat, memberikan bantuan dan lain-lain sebagainya. Baik. Kemudian dalam Dharma Yukti Karini itu sebetulnya ada istilah seksi-seksi. Kalau misalnya kita di cabang ada 4 seksi, yaitu seksi organisasi. Kalau dalam seksi organisasi itu biasanya berarah ke atau bertujuan ke bagaimana kaderisasi terhadap anggota. Jadi dalam tahun ini atau periode tahun ini kita banyak-banyak melibatkan anak-anak muda supaya mereka meningkatkan kapasitasnya untuk berorganisasi. Itu dibikin organisasi program kerja Dharma Yukti dari seksi organisasi, salah satunya itu untuk kaderisasi. Kemudian ada juga konsolidasi dengan pengurus lama dengan pengurus baru itu diberikan juga pembinaan kepada anak-anak yang kaderisasi itu atau anak-anak yang muda, pegawai-pegawai baru, supaya mereka lebih paham atau lebih ikut berorganisasi dalam Dharma Yukti itu sendiri. Kemudian dalam organisasi Dharma Yukti ini ada juga seksi pendidikan. Kalau dalam seksi pendidikan ini ada beberapa programnya, termasuk memberikan bantuan dana beasiswa. Biasanya itu diarahkan ke tenaga-tenaga honorer. Kemudian pegawai-pegawai yang golongan 1, 2, dan 3 yang tidak mempunyai tidak ada bukan pejabat. Jadi itu arahnya ke situ. Kemudian bakti sosial juga, kita mengadakan anjang sana biasanya ke panti-panti asuhan, utamanya dalam bulan Ramadan. Biasanya kita mengadakan anjang sana. Kemudian memberikan bantuan juga kepada masyarakat, bagi masyarakat yang memerlukan bantuan. Itu. Kemudian ada seksi ekonomi. Kalau seksi ekonomi ini biasanya berperan ke bagaimana meningkatkan keterampilan anggota. Biasa seperti yang pernah barangkali di podcast ini, kita adakan keterampilan membuat bunga, keterampilan membuat tempat tisu. Itu kita gagas di khususnya di Pengadilan Tinggi ini, dan kita harapkan juga ke anggota-anggota yang di luar dari
cabang banding itu atau cabang Sulawesi Tengah untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu supaya meningkatkan keterampilan anggota, khususnya anggota cabang Sulawesi Tengah. Baik. Seberapa aktif Ibu keanggotaan Dharma Yukti Karini di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu ini? Kalau kita berbicara aktifnya anggota-anggota, karena sebetulnya kita terkendala dengan ibu-ibu Dharma Yukti Karini atau istri-istri hakim, yang kebanyakan mereka itu punya kegiatan tersendiri di daerahnya, atau mereka punya terikat dengan kewajiban dia sebagai dinas atau dia aparat pemerintah, sehingga kadang mereka tidak mengikuti suami ke sini. Ini salah satu kendalanya, dan bukan hanya di cabang atau di daerah, tapi di pusat juga begitu. Karena pada umumnya istri-istri hakim itu tidak ikut ke suami oleh karena terbentur dengan kewajiban dia sebagai PNS pengadilan. Tapi sekali-sekali akan ada dalam kegiatan Dharma namun Yukti kalau ada Karini kegiatan tertentu ya Ibu ya? Kegiatan tertentu seperti ada musyab, kemudian ada pelantikan, ada penerimaan BDBS. Alhamdulillah mereka datang. Baik Ibu, kemudian Dharma Yukti Karini ini seiring dengan perkembangannya pastinya akan berhubungan dengan masyarakat ya Ibu. Dharma Yukti Karini itu sejauh mana Ibu hubungan Dharma Yukti Karini ini dengan masyarakat luas? Alhamdulillah. Kegiatannya seperti apa? Alhamdulillah kegiatan Dharma Yukti Karini dengan masyarakat luas. Sebetulnya kita gagas bagaimana kita mengadakan bakti sosial ke masyarakat. Dengan mengunjungi tadi panti asuhan, kemudian juga kadang berikan bantuan kepada masyarakat yang memang memerlukan bantuan. Namun barangkali karena tidak ada kita hanya mengambil dari iuran, sehingga mungkin iuran itu tidak memenuhi untuk tidak semuanya bisa mengcover bantuan-bantuan masyarakat, sehingga kita kadang kontribusi itu dari hakim-hakim. Kalau ada kegiatan bakti sosial, kemudian ada juga kadang ada bencana. Jadi Dharma itu juga turut ikut serta untuk memberikan bantuan kalau misalnya ada bencana alam, ada banjir, dan lain-lain sebagainya. Itu kegiatan. Kemudian dalam kaderisasi juga teman-teman juga kadang mengikuti kegiatan-kegiatan Dharma Yukti bukan Dharma Yukti, kegiatan wanita di luar Dharma Yukti, seperti kegiatan Dharma wanita, jadi biasa kita ikuti kegiatan-kegiatan beliau, mereka. Berarti untuk Pengadilan Tinggi Agama Palu ini Dharma Yuktinya berjalan dengan lancar, kemudian juga Dharma Yukti tingkat banding itu maksudnya dengan Dharma Yukti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama dan sewilayahnya atau seperti apa Ibu? Bisa digambarkan atau seperti ini, Dharma Yukti daerah dan Dharma Yukti cabang, gambarannya seperti apa Ibu? Sebetulnya kalau antara Dharma Yukti cabang yang dibanding, dibanding itu keanggotaannya dua satker, satker Pengadilan Tinggi Agama dengan satker Pengadilan Tinggi, jadi gabung itu Dharma Yukti cabang. Begitu pula anggota, Dharma Yukti daerah. Kalau Dharma Yukti daerah masuk ke anggotaannya itu Pengadilan Tinggi Agama, kemudian Pengadilan Tinggi dan termasuk juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu untuk daerah, tapi kalau kita di sini cabang hanya untuk Dharma Yukti Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Tinggi, itu saja keanggotaannya. Jadi dalam hal melaksanakan kegiatan selalu kita gabung. Seperti tadi yang baru dilaksanakan pelantikan antara pengurus cabang dengan pengurus daerah sekaligus. Untuk mengumpulkan Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi di tingkat banding ataupun cabang banding, apakah ada kendala Ibu ketika melaksanakan kegiatan? Apakah ada kendala ketika kita harus mengumpulkan ini ya, artinya dari pengadilan tinggi maupun pengadilan tingkat banding, adakah kendala Ibu yang sehingga perjalanan Dharma Yukti Karini di tingkat banding khususnya Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Pengadilan Tinggi itu terkendala Ibu? Silakan. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang kendala, sebetulnya
tidak terlalu begitu Baik. ya, karena hubungan antara pengadilan tinggi dan pengadilan agama itu sangat bagus. Ya, jadi dalam hal untuk mengumpulkan, kalau ada kegiatan tidak ada masalah. Cuma barangkali memang itu tadi yang banyaknya istri-istri yang tidak ikut ke tempat kerja suami, sehingga itu kendalanya. Kadang kita mengadakan acara kurang anggota. Ya mungkin kita juga memahami mereka karena ada kepentingan tersendiri. Tapi untuk mengumpulkan antara pengadilan tinggi dengan pengadilan agama tidak ada masalah karena hubungan kita baik. Jadi setiap kali ada kegiatan kita konsolidasi dengan mereka, akhirnya terkumpul pelaksanaan acara dengan baik. Untuk itu dilibatkan untuk seluruh pegawai untuk menjadi anggota Dharma Yukti juga, sehingga keanggotaan itu lebih lancar lagi mungkin Ibu ya, begitu ya Ibu? Ya, kalau sekarang itu hasil muscap. Keanggotaan Dharma Yukti Kari itu sudah lebih diperluas. Sekarang anggota Dharma Yukti Kari itu masuk tenaga honorer, istri-istri tenaga honorer. Luar biasa, diikutsertakan juga Ibu ya? Tenaga honorer perempuan, kemudian P3K, istri P3K itu juga masuk keanggotaan. Yang dulu kan hanya pegawai negeri ASN-nya. Sekarang itu dilibatkan anggota tenaga honorernya, tenaga honorer perempuan, kemudian istri tenaga honorer, begitu juga P3K, P3K ya sekarang yang ada. Itu juga perempuan P3 yang terangkat jadi P3K itu perempuannya diikut sertakan sebagai peserta dan istrinya juga. Jadi sudah meluas. Baik. Dan ini juga Dharma Yukti merupakan peran yang sangat besar untuk bapak-bapak yang ada di peradilan di Indonesia ini Ibu ya. Baik agama maupun umum ya Ibu ya. Sangat diharapkan itu istri-istri memotivasi suaminya untuk menjadi yang lebih baik dalam bekerja, dengan ikut sertanya mendampingi suami, itu sangat diharapkan Bu. Jadi bedakan kalau misalnya seorang istri tidak ikut dengan suaminya, kalau dia ikut mendampingi suami dalam melaksanakan tugasnya, saya kira lebih fresh, lebih enjoy lah suami itu dalam melaksanakan tugas. Baik. Itulah dikatakan sahabat peradilan, di balik atau di belakang laki-laki yang sukses ada wanita ya yang menyemangati dan terus memberikan motivasi kepada seorang laki-laki, yaitu bapak ataupun suami dari ibu-ibu Dharma Yukti Kari ini. Begitu ya Ibu ya? Oke. Baik sahabat peradilan, kita lanjut bincang kita dengan narasumber kita. Dan Ibu, apa harapan Ibu dengan Dharma Yukti Kari ini ke depannya? Ya, kalau kita harapkan Dharma Yukti semakin baik, kemudian pengurus-pengurusnya semakin solid dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama program kerja itu sendiri. Karena tanpa latihan sebetulnya itu kita tidak bisa melaksanakan sesuai yang kita inginkan. Jadi harus dengan latihan, dengan kaderisasi. Jadi kita harapkan teman-teman semua pengurus, marilah kita berlomba-lomba melaksanakan kegiatan ini dan berusaha belajar untuk berorganisasi itu. Dan bisa dampaknya ke masyarakat lebih luas, bisa memberikan bantuan ke masyarakat yang menghendakinya ya, barangkali. Baik. Itu saja Ibu yang mau disampaikan kepada yang perlu kita sampaikan. Kan kita ini sebetulnya Ibu Indri juga sebagai pegawai ya. Sebetulnya Dharma Yukti itu kita laksanakan Dharma itu tidak mengganggu kegiatan kita sebagai pegawai. Saya sebagai pegawai, Ibu juga sebagai pegawai. Dalam situasi lowong atau yang senggang kita melaksanakan kegiatan itu, dan memang juga kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan Dharma Yukti itu yang tidak mengganggu aktivitas kita sebagai seorang ASN. Seperti Ibu, saya juga. Seperti juga keterampilan-keterampilan. Kita melaksanakan kegiatan keterampilan itu pada saat kita waktu senggang atau waktu istirahat. Dan itu saya yakin tidak akan mengganggu kegiatan kita sebagai aktivitas ASN. Seperti halnya pelantikan tadi Ibu ya, sama sekali tidak mengganggu kegiatan perkantoran yang berlangsung baik di pengadilan tinggi maupun pengadilan tinggi agama Ibu ya. Ya, karena itu sudah diagendakan memang Bu. Kalau misalnya tidak ada kegiatan yang mendesak yang dilaksanakan di kantor, kita tempatkan waktu untuk
mengadakan pelantikan itu. Jadi sudah Baik. minta izin ke Pak Ketua, Iya, ada pimpinan. waktunya pimpinan, Iya, baik. sehingga kita melaksanakan itu. Dan Tidak pelantikan tadi juga dihadiri oleh pimpinan Ibu ya? Alhamdulillah dilantik iya. oleh pelindung. Baik, satu. baik. Ya, sahabat peradilan, kehadiran kami di podcast Nabilo Pura ini bersama narasumber kita yang beliau adalah seorang ASN juga sebagai anggota Dharma Yukti Karini, tepatnya sebagai sekretaris tadi Ibu ya, memperkenalkan diri, dan sekretaris tingkat banding masa bakti 2022 sampai 2025. Jadi Ibu ini sudah pensiun sebagai Dharma Yukti namun tetap sebagai pengurus. Begitu Ibu? Iya. Selama baik. masih ASN, selama masih suami pegawai peradilan, kita harus ikut, tidak boleh sebagai anggota Dharma Yukti. Demikian tadi bincang kita dengan seorang Dharma Yukti Karini, Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dan sahabat peradilan, jangan kemana-mana, tunggu terus informasi dari kami di podcast Nabilo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya di podcast ini. Semoga Dharma Yukti Karini tetap jaya, semakin lancar saja kegiatan-kegiatannya dan tetap mendampingi Bapaknya untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik Ibu. Iya, Assalamualaikum. Baik, sahabat peradilan, itu tadi di Nabilo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu.